Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Ayo mengamati. Di sini ada dua gambar yang harus kalian amati. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam itu? Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa alam tersebut. Kalian dapat membuatnya pada buku bahasa Indonesia kalian. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah hal-hal berikut ini. 1. Adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam tersebut? 2. Bagaimana kamu menjelaskan makna keteraturan? 3. Bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia? 4. Keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? 5. Bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? 6. Bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat? Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran. Lalu presentasikanlah di dalam kelompok kecil di dalam kelas. Catatlah hal-hal menarik dan baru dari hasil diskusi dengan teman-temanmu. Tulis beberapa pertanyaan yang muncul pada saat diskusi tersebut. Di sini ada percakapan Udin dan Siti. Siti, aku tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tak lagi terbit dari arah timur. Apakah hal itu akan mengubah keteraturan yang sudah ada sebelumnya? Aku juga tidak pernah membayangkannya, Din. Bayangkan jika arah rotasi bumi berubah menjadi sebaliknya. Wah, pasti ada hal besar yang akan terjadi dari keteraturan itu berubah. Mungkin hal itu juga akan mempengaruhi planet-planet lain di dalam tata surya. Ya Siti, wow, satu perubahan yang terjadi pada satu planet akan mempengaruhi planet lainnya ya. Aku tidak tahu pasti, Din. Kita perlu tahu lebih banyak tentang sistem tata surya kita. Kita punya artikel menarik. Aku punya artikel menarik. Bagaimana kalau kita baca bersama? Matahari, pusat sistem tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas bumi dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut semakin serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 3.800 4.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet
yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya sebagai dibagi menjadi dua golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun dari materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas, beku, dan debu. Planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet ini berukuran lebih 13.000 km. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusun antara lain adalah hidrogen, helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan, kamu mendapatkan banyak informasi tentang luar angkasa. Keteraturan tata surya yang kamu pahami saat ini masih menyimpan banyak misteri. Misteri-misteri tersebut dapat diungkapkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cara mengetahui keteraturan dari sistem tata surya adalah dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Bacalah kembali artikel tentang mengenal tata surya pada pembelajaran 2, bacaan matahari pusat sistem tata surya. Melalui 2 bacaan tersebut, kita dapat melakukan pengelompokan sifat-sifat anggota tata surya. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukan pengelompokan anggota tata surya dengan melengkapi tabel berikut. Urutkan planet di dalam tata surya dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Kalian tulis pada kolom tersebut dengan kolom nomor, nama planet, jarak dari matahari dalam juta kilometer. Kalian dapat menuliskannya pada buku IPA kalian. Selanjutnya, urutkan planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalian tulis urutannya sesuai kolomnya, yaitu nomor, nama planet, diameter dalam 1000 km. Selanjutnya, urutkan planet dari yang terpanas hingga yang terdingin. Kalian buat kolomnya, yaitu nomor, nama planet, suhu dalam derajat Celcius. Urutkan juga planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga yang paling lambat. Pada kolom nomor, nama planet, kecepatan rotasi dalam jam atau hari atau tahun. Kemudian urutkan juga planet yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Pada kolom nomor, nama planet, kecepatan revolusi dalam tahun. Perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Kalian buat kolom seperti berikut: planet dalam, planet luar, persamaan dan perbedaannya. Kemudian, kesimpulan apakah yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran di atas? Kalian simpulkan. Dan adakah pertanyaan yang kamu miliki sehubungan dengan keteraturan dalam tata surya? Setelah melakukan kegiatan tersebut, kalian dapat menuliskannya pada
kolom berikut dan dapat kalian kerjakan pada buku bahasa Indonesia kalian. Tahukah kamu bahwa keteraturan di dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita memang harus diupayakan? Diperlukan sikap tenggang rasa dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang mengharuskanmu menunjukkan sikap tenggang rasa dan mau berkorban, seperti yang dilakukan oleh tokoh pada cerita fiksi berikut ini? Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Ayo membaca. Masih ada waktu, Arya. Arya senang sekali hari ini. Ayah mengajaknya menonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah menemaninya. Wah, antriannya sudah panjang, Ayah, kata Arya agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu, dan sekarang antriannya cukup panjang. Seandainya saja tadi Ayah tidak membantu Mbak Ita membetulkan sepedanya, pasti kita tidak akan mengantri sepanjang ini. Tidak apa, Arya, kita masih punya waktu. Pemutaran filmnya masih 45 menit lagi kok. Yuk segera mengantri, ajak Ayah sambil berjalan menuju antrian. Seandainya tadi sepeda Mbak Ita tidak rusak, kita bisa sampai ke sini lebih cepat ya. Jadi tidak harus mengantri lama. Arya masih menggerutu tentang peristiwa sebelumnya. Arya, Mbak Ita juga tidak berharap sepedanya akan rusak kan? Mbak Ita akan pergi les menari. Kalau sepedanya rusak di tengah jalan, lebih kasihan lagi Mbak Ita. Beruntung rusaknya di rumah, dan Ayah tahu. Jadi Ayah harus bantu Mbak Ita dulu, supaya ia tetap bisa latihan menari dengan selamat. Memang Arya ingin Mbak Ita celaka di jalan, hibur Ayah. Arya hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja ia tidak ingin kakak perempuannya itu mengalami kecelakaan. Yuk Arya, di depan kita tinggal 2 pengantri lagi. Tuh sebentar lagi giliran kita, kata Ayah. Setelah kurang lebih 1/4 jam berdiri mengantri, Arya tampak gembira dan bersemangat. Ketika Arya dan Ayah hendak maju dan membayar tiket, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Aduh Bu, perutku sakit sekali, seru seorang di belakang Arya dan Ayah. Seketika mereka menoleh ke belakang. Tampak seorang anak perempuan sebaya Arya sedang memegang perut. Wajahnya pucat keringat, tampak mengucur di dahinya. Ibu dan anak perempuan itu pun terlihat panik. Beberapa kali si ibu menghibur anaknya untuk bertahan dalam antrian. Ibu, silakan Ibu beli tiket dulu, kasihan anak Ibu. Tiba-tiba Arya berkata kepada ibu si anak itu. Si ibu langsung menatapnya dan melihat Ayah. Ayah mengangguk lalu mempersilakan keduanya untuk maju mengambil antrian mereka. Setelah si ibu mengucapkan terima kasih, mereka maju untuk membeli tiket. Mereka segera beranjak pergi menuju toilet bioskop. Film memang masih akan dimulai 30 menit lagi. Terima kasih Arya, kamu menunjukkan kepekaanmu terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Tindakanmu membantu tadi sebenarnya juga membantu kita semua yang ada di tempat antrian untuk tetap teratur. Coba kalau kamu tidak cepat menawarkan antrian, pasti antrian di belakangnya akan terganggu karena situasi yang dialami anak dan ibu itu, kata Ayah. Ayah, Arya hanya melakukan persis seperti yang Ayah lakukan kepada Mbak Ita tadi. Arya hanya ingin memastikan semua teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Kasihan anak itu, Ayah. Ayah juga jadi terbayang Mbak Ita jika ia tidak dibantu Ayah tadi, jelas Arya. Ayah tersenyum sambil mengusap kepala Arya.
Ayo menulis. Lengkapi diagram berikut ini setelah kamu membaca cerita fiksi di atas. Judul cerita dan pengarang kalian tulis di tengah, kemudian watak tokoh utama kalian juga tulis pada tempat yang telah ditentukan. Gambar tempat peristiwa, hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan, watak tokoh tambahan. Kemudian isi cerita kalian tulis kesimpulannya. Apa yang terjadi jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antriannya? Lanjutkan cerita di atas dengan menggunakan imajinasimu. Lalu tuliskan hasil pengembangan ceritamu ke dalam sebuah paragraf. Kalian dapat mengerjakannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Keteraturan juga diperlukan pada saat bekerja, sama dengan orang lain untuk menciptakan harmoni. Dalam bermain musik, untuk menciptakan harmoni yang dapat dinikmati diperlukan pemahaman tentang aturan atau pola yang harus diikuti dengan baik. Pemahaman tentang interval dapat membantumu menciptakan harmoni musik yang dapat dinikmati. Pemahaman tentang jarak nada atau interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akor. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari tiga nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Tangga nada natural terdiri dari 7 buah akor, yaitu C mayor, C D minor, DM, E minor, EM, F mayor, F, G mayor, G, A minor, AM, dan D diminished, B dim. Perhatikanlah beberapa akor yang sering digunakan pada alat musik. Piano berikut. Cobalah akor berikut ini dengan menggunakan alat musik yang tersedia. Jika kamu menggunakan recorder, kamu memerlukan temanmu yang lain untuk membunyikan secara bersamaan. Dengarkan dengan seksama bunyi yang dihasilkannya. Bagaimana menurutmu? Dapatkah kamu mencoba untuk mengingat nada yang dihasilkan pada setiap akor di atas ketika kamu memainkannya dengan temanmu? Apa yang kamu rasakan? Cobalah perhatikan kembali lagu Ambilkan Bulan-Bu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Carilah tangga nada dan akornya. Cobalah untuk memainkannya dengan menggunakan alat musik yang kamu punya. Gitar, pianika, atau gitar sesuai akor yang sudah ditentukan. Apakah yang kamu rasakan? Apakah kamu dapat mengenali akor-akor tersebut pada saat dimainkan? Kemudian ayo renungkan. Hal baru apa saja yang kamu pelajari dan temukan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana keteraturan di sekelilingmu mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari? Hal apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk memelihara keteraturan di sekitarmu? Kemudian kerjasama dengan orang tua. Lihatlah sekeliling rumah tinggalmu. Apakah menurutmu lingkungan rumah tinggalmu cukup teratur? Bersama dengan orang tuamu, diskusikan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan warga untuk meningkatkan keteraturan di lingkungan tempat tinggalmu. Demikian pembelajaran kali ini. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.